kalau kita perhatikan kondisinya ini sudah running kurang lebih 330 pip ya. Ya, artinya kalau misalkan kedua indikator ini jelek ya, VPI jelek, CPI jelek, ini artinya the Fed itu harus mengambil sifat dovish ya. 4 jam ini dia harus bisa break dulu di bawah ya 3624 ya atau 3625, itu baru bisa melanjutkan project Juno Trading ID. Kita ada dua, yaitu yang pertama itu ada Premium JTID dan juga ada Learning Center, teman-teman. Learning Center kita isinya seperti ini, teman-teman. Kita ada signal juga, ada Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan kita mau preview dulu hasil dari analisa kita yang kemarin ya di tanggal 10 September 2025. Ya, jadi kemarin itu kita ada upload ya di sini mengenai gold ya. Itu di jam 16.35 atau hampir masuk jam 5 sore ya teman-teman ya. Kita ada bahas key M cell, chart of character 1 hours, dan juga apakah gold itu mulai bearish ya teman-teman, dan kita ada kasih setup juga di dalam video tersebut. Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan kondisinya ini sudah running kurang lebih 330 pip ya dari entry kita di 3655 ya, dengan SL di 3662 teman-teman. Sekarang posisi di 3622. Congrats untuk kalian yang dapat ya, ini profit untuk kalian juga, dan terima kasih sudah mensupport Juno Trading ID hingga saat ini teman-teman. Dan apakah hari ini kita akan menemukan setup baru lagi ya, check it out, nanti kita akan cari ya, coba ada nggak gitu. Kalau misalkan ada, kita akan infokan lagi di YouTube hari ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mulai dulu. Yang pertama itu kita mau bahas mengenai news ya. Jadi untuk hari ini ya itu ada CPI ya, core di sini ada core CPI dan ada CPI monthly ya. Kita perhatikan kalau hasil dari kemarin PPI ya, Producer Price Index ya teman-teman ya, ini memang negatif dari 0,7 ke minus 0,1 yang artinya memang sangat-sangat negatif sekali teman-teman untuk USD. Terus artinya karena PPI ini biasa juga jadi leading indikator ya untuk CPI atau untuk sinyal inflasi. Nah, CPI ini juga akan jadi indikator tambahan ya untuk memastikan apakah inflasi tersebut ya baik atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan memang sebenarnya Fed ini harus mengambil sikap dovish. Kenapa? Karena PPI juga sudah melemah, tenaga kerja juga sudah melemah ya. Artinya pasar di US itu sendiri sudah kurang baik secara ekonomi teman-teman. Dan ini kita bisa lihat kalau misalkan chance-nya itu lebih besar untuk CPI hari ini itu juga bearish ya teman-teman ya, atau negatif untuk USD datanya. Ya, artinya ini akan ada kemungkinan ya previous di bawah ya, hasil aktualnya itu di bawah previous teman-teman, karena memang dari CPI-nya ada di PPI-nya itu udah bearish teman-teman. Lalu ini ada jobless claim juga karena ini hari Kamis teman-teman ya. Ini jobless claim 237 di forecastkan ke 235 ya. Sebenarnya ini ada sedikit penurunan, tapi ya let's see nanti bagaimana hasilnya teman-teman. Ya, artinya kalau misalkan kedua indikator ini jelek ya, VPI jelek, CPI jelek, ini artinya the Fed itu harus mengambil sifat dovish ya teman-teman ya. Artinya memangkas suku bunga dalam waktu dekat ini supaya bisa menahan ekonomi yang menggerakkan ekonomi kembali gitu teman-teman. Lalu dampaknya apa sih ke gold? Lalu kenapa bisa gold itu bearish ya teman-teman? Itu nanti akan kita jelaskan di video ini juga teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai open interest data. Jadi untuk OI data ini kita sudah update teman-teman di channel Telegram Juno Trading ID. Ya, ini saya sudah update jam 13.15 teman-teman, kalian bisa langsung cek. Dan ini juga ada teman-teman ya. Nah, di bagian OI data ini ya, itu dibuka di 36 berapa ya, sorry 3645 teman-teman ya, atau ada 3644 ya di open hari ini teman-teman. 3645 berarti kan di sini 3645 ya di sini. Oke, 3645. Oke, ini. Nah, di bawah 3645 itu ada 3625, 3630. Lalu ada 3600 ya, lalu ada 3580 dan 3670 3570 3565 teman-teman. Extremely low ya, dia bisa nyentuh ke level harga 3570-an untuk hari ini ya, sedangkan di atas 3645 itu saat ini belum ada banyak opsi buy ya.
paling cuma sedikit ada di 3670, 3675, lalu ada 3690 dan 3700, cuma belum rame ya datanya. Artinya memang secara bias di sini gold itu masih netral to bearish ya teman-teman, untuk bias kalau kita lihat dari data yang ada gitu teman-teman. Nah lalu kita lihat lagi ya. Ini untuk open interest data ya, jadi actually kalau kita lihat di bawah 36545 itu dia biasa masih turun gitu. Targetnya di 3600 terdekatnya dia ya. 3625 kan sekarang udah nih ya, 3600 targetnya, kemudian 3580 dan 3570 teman-teman. Let's see nanti bagaimana hasilnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai CSM. Jadi ini untuk CSM, sebentar saya update dulu. Nah, USD lagi menguat teman-teman ya. Ini kita update di jam 14.32 ya, atau setengah 3 sore waktu Indonesia Barat. Ini kalau kita lihat USD lagi menguat, artinya memang biasanya lebih cenderung bearish gold teman-teman ya gitu. Terus JPY juga lagi melemah, yang paling melemah. Terus yang kedua itu ada Euro ya, dan ada AUD teman-teman. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai technical. Nah, ini untuk technical. Jadi ini kan yang kemarin teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau cek untuk peluang baru lagi. Ada nggak sih kita hari ini peluang baru teman-teman? Oke, jadi untuk peluangnya paling kita bisa lihat ya. Ini kan kita pakai time frame 1 jam. Kemarin kan dia ada QM, ada CHOS, ada TS ya. Nah, ini kemarin 4 jam. Nah, di 4 jam ini dia harus bisa break dulu di bawah ya 3624 ya atau 3625. Itu baru bisa menunjukkan penurunan kembali ya. Jadi kalau kalian mau nge-sell, saya harap kalau mau saat ini baru mau masuk sell, itu pastiin dulu 4 jam atau 1 hours ya minimal. Itu bisa break di bawah 3624. Kalau belum break di bawah 3624, lebih baik kalian jangan sell dulu, karena ada potensi dia rebound ya ke atas lagi, karena ini masih kategorinya itu range-nya itu masih sideways teman-teman ya. Range kategorinya masih sideways gitu, maka ini agak riskan. Dan kalau untuk ngebuy itu ada, ini sebenarnya ada 3 FVG di bawah teman-teman ya. 1 ya, ini ada 3 FVG di bawah, 2 ini 3 nih, yang ketiga. Nah, ini ada 3 zona sebenarnya untuk ngebuy, cuma karena zona yang pertama ini terlalu dekat dan ini juga posisi ATH, ini kan nggak ada tahanan ya, jadi saya nggak mau ngambil yang pertama. Paling saya coba mengambil antara 2 ini teman-teman ya, antara 2 FVG ini gitu. Ini kisaran di harga berapa nih? 3591, 3597 ya. Lalu ada lagi itu di 3589 sama 3584 gitu teman-teman. Jadi ada 2 zona yang bisa kita pantau, yang bisa kita jadikan sebagai scalpingan buy ya untuk gold teman-teman. Kalau kita ukur ya penurunannya itu kan dari 3645 ya. 3645 atau 366. Nah, di sini sampai sini itu udah sekitar 1,5%. Kalau sampai sini 1,6%. Jadi memang kalau mau scalping buy di sini ini udah cukup worth it ya teman-teman ya. Gitu. Jangan di hold intinya gitu, karena memang posisi daily-nya ini agak serem kalau menurut saya. Kalau dia benar-benar koreksi, ini dia bisa koreksi nutup gap ini. Ini kan ada gap daily ya. Nah, yang nggak sempurna gitu. Nah, itu bisa ke 3559 atau 3560 teman-teman untuk daily-nya. Dan extremely itu bisa ke 3545 kembali gitu. Oke. Jadi ini adalah zona buy ya, tapi only for scalping ya teman-teman, jangan di hold terlalu lama. Ini FVG ya, ini juga FVG gitu. Oke teman-teman, jadi sementara itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan. Dan jangan lupa kalau untuk kalian mau join ke grup atau project Juno Trading ID, kita ada 2, yaitu yang pertama itu ada Premium JTID dan juga ada Learning Center teman-teman. Learning Center kita isinya seperti ini teman-teman, kita ada signal juga, ada call juga. Nah, kita pembahasan seperti ini. Nah, ini juga ada teman-teman, dan seperti ini untuk Learning Center. Ya, itu kita ada pembahasan. Nah, kalau kalian mau dapatin open interest data update full, yaitu kalian bisa cek di Learning Center juga teman-teman. Lalu di sini ada saham ya. Terus ada bagian dari daily outlook ya. Ini ada CPR. Jadi kalau di Learning Center pun ya untuk CPR-nya ini lengkap penjelasannya gitu teman-teman. Oke.
Nah, ini ada tahapan belajar yang bisa kalian pelajarin untuk teknik dari atau SOP JTID, teman-teman. Lalu di sini ada juga premium ya, premium di sini ada premium signal. Ini lagi ada posisi signal yang kita share, jadi belum bisa saya kasih ke kalian. Lalu di sini ada edu signal juga, itu edu signal adalah sinyal yang ditambahkan dari learning ke premium. Jadi kalian dapat 2 signal, teman-teman. Oke, bagi yang mau join silahkan join, chat admin ya, teman-teman ya. Lalu kita juga rencana mau adakan webinar ya, webinar untuk mempelajari SOP entry yang bisa kita pakai. Kalau kalian tertarik, kalian boleh komen mau ya, nanti kalau memang kalian rame ya, saya akan buatkan webinar untuk kalian semua, teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.